Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perempuan Bicara. Saya harus mohon maaf Anda harus menyaksikan sedikit tadi ya tayangan di depan, tapi kita harus bahas hal yang sangat ironi dan sadis ini. Kejadian yang kemudian membelalakan banyak mata karena terjadi di bulan suci. Seorang perempuan atau dua orang perempuan begitu ya ditelanjangi dan diceburkan ke laut. Saya akan berbincang tentang bagaimana asal dan muasal dari kasus ini bisa terjadi. Tentu dengan narasumber yang sudah hadir di kiri dan kanan saya dan juga secara virtual bergabung. Saya akan sapa dulu ada Bapak AKBP Novianto Taryono, Kapolres Pesisir Selatan. Selamat malam Pak Kapolres. Malam Mbak. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya. Saya sapa juga yang ada di studio Ibu Cik Juliati Hisham, sosiolog kita. Selamat malam Bu Cik. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Baik, lalu kemudian ada Ustazah Yati Priyati, Komisi Dakwah MUI. Ustazah Yati apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Balkis, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, dan juga ada Mbak Hana Suryani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta. Mbak Hana, selamat malam. Selamat malam Mbak Balkis, terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di meja Perempuan Bicara. Oke, sebelum saya langsung menanyakan perkembangan terbaru kepada Pak Kapolres Novianto, saya akan berikan dulu informasi berikut ini. Dua perempuan pemandu karaoke di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat diarak, ditelanjangi hingga diceburkan ke laut oleh warga. Peristiwa ini diketahui setelah ramai beredar video peristiwa tersebut. Korban yang berusia 19 dan 24 tahun telah melaporkan kejadian ini ke polisi setempat. Menurut polisi, kejadian ini dilatar belakangi kemarahan warga karena kafe buka pada bulan Ramadan. Hingga kini, polisi masih mencari pelaku peristiwa tersebut. Kejadian itu adalah sepekan lalu. Ya, tapi kita baru mendengar kira-kira 1-2 hari belakangan ini karena kemudian diangkat oleh media. Kita ingin memperbarui informasinya tentu kepada Pak Kapolres. Pak, kita sempat terima Pak Novianto beberapa informasi. Yang pertama adalah bahwa ada 2 pemandu karaoke yang ditelanjangi dan diceburkan begitu ya ke laut. Lalu kemudian kita terima lagi kalau tidak salah ada perubahan, ternyata bukan pemandu karaoke tapi pengunjung. Lalu berbeda lagi, apakah memang ada kesimpang siuran dari identitas para korban? Silakan Pak Novianto. Jadi begini Mbak, setelah kita dalami pemeriksaan bahwa memang yang bersangkutan itu adalah pekerja di situ ya, atau lady companion. Namun yang menyebabkan kenapa kita sebut pengunjung, karena memang pada saat itu tidak ada tamu. Di situ memang posisinya mereka berdua sedang santai sambil bermain HP gitu. Tanpa disadari ternyata banyak sekelompok orang yang tahu-tahu menyeret mereka ke laut, mandi di laut sampai akhirnya dilucuti dan akhirnya dikembalikan lagi ke lokasi kafe. Kami sampaikan bahwa memang yang bersangkutan itu memang ternyata adalah pemandu lagu di kafe itu. Oke, jadi masih benar ya sampai sekarang memang identitasnya sebagai pekerja yang kemudian profesinya pemandu lagu di kafe tersebut ya, Pak Kapolres? Benar Mbak, benar. Oke, sekarang yang terbaru Pak, apakah para pelaku persekusi dan kekerasan seksual ini sudah ditangkap? Kita sudah meriksa 11 orang sampai dengan hari ini. Dan nanti malam insya Allah kita akan gelarkan untuk menentukan tersangka, nama tersangka dan jumlah tersangka. Jadi hari ini masih pemeriksaan juga di Polsek maupun di Polres, kita sedang intensif pemeriksaan. Insya Allah besok pagi kita akan tetapkan tersangkanya. Setelah itu nanti kita akan lakukan upaya paksa dan berita ini akan selalu kita perbarui, selalu kita update setiap perkembangannya. Pak Kapolres, saya sangat percaya banyak harapan yang ditaruh di pundak Kepolisian Resor Pesisir Selatan saat ini, Pak, karena ini sangat-sangat meresahkan begitu ya.
Boleh mungkin sedikit Pak Novianto dijelaskan alasan, mungkin ya tadi kan Bapak bilang ada 11 yang diamankan, besok akan diumumkan tersangkanya. Tapi apa sih sebenarnya alasan mereka melakukan ini terhadap 2 perempuan pemandu lagu tersebut? Kalau saya melihat dari motif, ya ini dugaan saya. Melihat dari video, ini ada unsur balas dendam atau sakit hati dari salah satu dari pelaku. Jadi salah satu dari pelaku ini ada menaruh emosi atau balas dendam kepada si korban, sehingga dia tega untuk menginstruksikan kepada orang-orang untuk melucuti pakaian si korban. Jadi kalau kami melihat, saya berulang-ulang kali saya lihat videonya, dan saya lihat ininya siarannya, itu ada motif tidak lebih daripada hanya kekesalan warga terkait dengan beroperasinya kafe di malam Ramadan. Lebih dari itu. Kalau saya lihatnya seperti itu. Namun kami sedang coba untuk mendalami tentang motif. Oke, baik Pak. Berarti tadi dugaan dari Pak Kapolres adalah ini bukan sekedar kekesalan warga yang menyidak atau merazia atau mendisiplinkan bahasanya kafe-kafe yang beroperasi pada saat bulan Ramadan, tapi kemudian satu orang yang kesal atau emosi terhadap pemandu lagu dan menginstruksikan. Berarti dia mengajak begitu ya Pak Kapolres ya dugaannya untuk kemudian melakukan hal itu. Karena memang posisi kafe dengan laut itu kan tidak jauh ya, bibir pantai itu ya. Jadi ada dugaan begitu, Pak? Kalau dari hasil wawancara sementara ya, memang ada yang dikenali oleh si korban, dan dia mendengar orang yang dikenal itu yang menginstruksikan agar melucuti pakaian dari si korban. Nah ini kan kalau menurut saya ada sesuatu hal yang janggal. Ada sesuatu hal yang perlu kami dalami hingga terjadi perbuatan eksekusi ini. Oke, berarti ada kemungkinan besar tadi satu orang yang diduga punya emosi dan kekesalan terhadap pemandu lagu kenal ya Pak ya dengan korban? Kenal, ya dengan korban kenal, dan korban mengenali juga dengan si orang itu. Atau mungkin salah satu pengunjung kafe juga? Kalau hasil dari wawancara, jadi orang yang diduga, ya kita ngomongnya diduga dulu ya. Itu adalah pemain keyboardnya dia, sedangkan si korbannya penyanyinya. Gitu. Jadi kan paling tidak dia pernah kerja bareng. Tapi dia kenal. Baik. Lalu kemudian tadi dugaan yang Pak Kapolres katakan ia mengajak banyak orang yang jumlahnya tadi kalau di total sekitar 11 orang ya Pak yang diamankan untuk melakukan hal bersama-sama. Oke, Pak, ada alasan tidak melakukan perekaman pada saat melakukan persekusi atau bukan persekusi ya, kalau dengan kondisi ini saya bisa katakan melakukan kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia mungkin dugaannya di situ. Ada alasan tidak Pak merekam itu? Silakan Pak. Sampai saat ini kita saya belum dapat informasi ya. Saya belum dapat informasi alasan perekaman itu, saya belum dapat informasi. Namun kita masih coba untuk fokus pada perbuatan pelecehan seksualnya. Kemudian sambil jalan pemeriksaan, kita juga akan mulai gali proses uploading video ke media sosial tersebut. Baik, Pak Novianto, saya ingin kembali Pak kepada diduga tadi ya, diduga satu orang yang kemungkinan punya dendam atau emosi terhadap pemandu lagu itu. Berarti posisinya pada saat itu dia tidak sedang di kafe atau sedang dari luar kafe dan mengajak orang bersama-sama, atau orang yang di dalam kafe yang diajak? Seperti apa Pak? Terduga itu ada di lokasi, ikut juga dalam proses penyeretan ke laut itu, ada di situ. Namun perannya, apakah dia yang megangin, apakah dia melucuti, ini belum tergambar. Namun saya belum dapat informasi lebih dalam. Namun informasi yang awal saya terima, si korban mengetahui bahwa salah satu orang yang meneriaki untuk melucuti pakaian ya si terduga itu.
Oke, apa yang sulit Pak? Ini kan sudah sepekan lebih 1 hari. Apa yang sulit diungkap? Apakah ada tekanan kepada korban sehingga ia juga sulit untuk mengakui sesuatu tentang orang-orang ini yang melakukan hal itu terhadap 2 pemandu ini? Begini Mbak, jadi di masyarakat itu sih menganggap bahwa perbuatan misalnya razia ya atau penertiban kafe-kafe itu adalah hal yang baik gitu ya. Apapun itu gitu. Namun kan kita nggak bisa melihat, harusnya kita melihat lebih dalam lagi bahwa penertiban boleh, namun ya harus ada aturannya. Ada juga hak-hak tersangka atau hak-hak orang lain di dalam sana yang juga harus dijunjung tinggi. Nah, bukan berarti judulnya penertiban, tapi bisa berbuat semaunya, kan nggak boleh juga. Nah, ini ada satu pihak, salah satu kelompok yang masih sependapat dengan itu, namun juga ada satu kelompok juga yang lebih mendalam, dia mengatakan itu ada orang yang terzulimi di dalam, dia harus mendapatkan memperoleh haknya secara adil. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, kami kesulitan dan kami adalah menghadapi kelompok-kelompok yang yang kategori pertama, yang masih menganggap bahwa penertiban itu bisa melakukan hal segala-galanya. Nah, ini yang kami sedang agak kesulitan karena kita mengambil saksi-saksi dari kelompok ini gitu. Ya. Ini agak kesulitan. Tapi kami mohon doanya mudah-mudahan bisa masuk. Betul, pasti kita support Pak. Saya mau klarifikasi, berarti korban mendapat tekanan atau tidak Pak? Untuk kemudian mengaku, melapor terbuka begitu terhadap penyelidikan. Ada tekanan tidak kepada mereka? Kalau korban Ancaman dengan mungkin? penyidik itu terbuka, namun dari kelompok yang kategori pertama ini, mereka nggak juga memberikan penekanan, intimidasi atau intervensi kepada korban. Sampai saat ini kami belum dapat informasi apakah korban terintimidasi dari kelompok yang kategori pertama ini. Kita belum tahu. Baik, saya paham Pak mungkin dari jarak ya, dari jarak kafe itu, Kafe Natasha Pasir Putih ya Pak ya, Pasar Gompong, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pasel itu jauh ya Pak dari pusat kota, mungkin 2 jam lebih di sana. Jadi kita sangat berharap malam ini kita bisa bantu untuk mengawal juga kasus ini. Kita akan kembali lagi Pak Kapolres dengan Bapak dan juga narasumber saya yang ada di studio sesaat lagi di Perempuan Bicara.